segmen Jejak Pendeta pada Sabat ini, saya berkesempatan mengikuti perjalanan Pastor Reynold Suning. Beliau merupakan pastor di daerah kependetaan Nabalu. Dan sabat ini, sabat yang ke-7, 12 hari bulan November tahun 2022. Kami sempat bersama dengan beberapa orang belia mengikuti perjalanan Pastor Reynold, pelayanan beliau pada sabat ini di gereja kita, gereja SD Pantok Nabalu, dalam wilayah 7. Mari kita ikuti perjalanan Pastor Reynold sehingga ke gereja kita. Bersama dengan beberapa orang belia, kami menyusuri perjalanan Jejak Pendeta Pastor Reynold Suning. Perjalanan kami tersesat. Kami patah balik. Mujur Pastor Reynold mengejar kami. Kalau tidak, kami sudah nunjau di sana. Ya, kami sekarang berpatah balik. Kami sudah silap jalan. Pastor Reynold ada di depan kami. Pastor Reynold di depan bermotor. Semangat pendeta kita, walau di mana juga para pendeta kita melayani, di bandar, di luar bandar, di pedalaman. Allah, Pastor. Kenapa motor pastor tiba-tiba? Setelah pastor terjatuh, Pastor Reynold terjatuh, guys. Kenapa pastor? Jam break nih gue. Allah. Oke kah pastor? Kok saya caught on camera lah nih? Betul saya terekam tapi tidak. Cabaran pastor kita jam break. Saya punya break, dia malah cut. Weh, kenapa kamu semua Pastor, di kanan? Pastor jatuh. Semua di kiri. Sekarang kamu pusing dulu, kita ikut kiri sana. Kiri mana nih? Sana. Ada tadi kan dua simpang yang sini itu kan? Sini tuh kan? Ya. Kamu pilih kanan, saya kejar di orang Cigu. Oh, astaga. Jadi pastor, dibiar luas motor sini. Saya kasih tinggal sini rumahnya nanti. Pastor Reynold menghadapi kemalangan di sini. Dia punya motor ada masalah brake. Masalah brake pastor?
dia Cepat dia break, dia sini. jam terus. Sebab dia masih pakai drum. Oh, dia masih pakai drum. Kami meneruskan perjalanan kami ke Gereja Pantok, Ngabalu. Selepas kemalangan yang dialami oleh Pastor Reynolds sebentar tadi, kami melewati perbukitan menuju ke Gereja Pantok, Gereja SD Pantok. Pastor Reynolds mengikuti salah sebuah kendaraan yang kami naiki karena motor Pastor Reynolds sudah tidak boleh dinaiki lagi. Gunung Kinabalu tidak kelihatan dari sini, dari perjalanan kami. Diliputi oleh awan tebal pada pagi ini. Di sini jalan tar. Oh, jalan menuju ke sekolah rendah SK Rumus Nahapa. Saya tidak pernah melalui jalan ini, tidak pernah ke sini. Ini adalah kali pertama melewati tempat ini menuju ke gereja kita SD Pantok. Dan saya tidak sangka pula di sini jalannya bertar. Jalan bertar dan agak sempit. Di sini banyak kawasan-kawasan tanah kebun yang baru dibuka. Jalan Pantokyo. Pastor Renal berada di dalam kereta yang berwarna putih. Ini teman-teman kami. Jalan Pantokyo. Jalan Pantok Nulu, bukan kilo. Jalan Pantok Nulu. Sekarang kami melewati jalan gravel semula, jalan batu yang halus menuju ke Pantok. Ini adalah jalan Pantok Nulu. Pastor Renal berada di kendaraan di hadapan kami yang berwarna putih, Axia berwarna putih. Sepanjang perjalanan kami akan membuat rekaman. Inilah gambaran perjalanan menuju ke Pantok. Gereja Pantok. Segmen jejak pendeta hari ini bersama dengan Pastor Renal. Semoga ada kesempatan untuk segmen seterusnya untuk bersama-sama dengan para pendeta kita di seluruh SD Mission Sabak
berada di dalam pelayanan melayani Tuhan di daerah kependetaan masing-masing. Semoga ada peluang untuk pemasih media membuat liputan untuk kenangan bagaimana para pendeta kita ini berjuang di dalam pelayanan melayani Yesus Kristus di tempat-tempat yang sukar. Mujur dia punya jalan di sini, jalannya berbatu kecil-kecil, tidak ada juga lubang. Sorotan perjalanan kami, pemasih media akan coba membuat liputan sehinggalah sampai di hadapan gereja Pantok pada Sabat ini. Jalan dia agak sempit, ada bekas tanah runtuh dan laluan jalannya semakin sempit di sini. Di atas dan di bawah jalannya sudah runtuh, namun masih boleh lagi dilalui. Gembira sekali untuk berada dalam perjalanan ini. Rupa-rupanya beginilah perjalanan para pendeta kita yang pernah melayani di daerah Nabalu, dan hari ini saya berpeluang membuat liputan perjalanan Pastor Reynold melayani gereja kita di gereja SD Pantok.
jalannya boleh dilalui oleh kendaraan kecil. Mungkinkah kami sudah sampai? Ya, kami sudah sampai. Kami sudah sampai. Ini adalah tempat letak kendaraan kami di sini. Pasar Renal di dalam. Mana? Oke. Jauh banget ke pasar. Kita jualan. Nanti boleh balik ambil makanan. Oke guys, ini dia Pastor Renol kami, Pastor daerah Nabalu. Walaupun tadi sempat rasa terbalik sedikit, dia ada lecet sedikit lah, sakit, tapi overall mantap, siok jalannya. Cabaran pan satu penghalang bagi kita untuk melayani kan Pastor? Betul. Teruskan perjalanan, walaupun kasut begini-gini ya. Yang penting I will go. akhir proses ya. Oke guys, ini jalan turun di gereja. Ada agak jauh sedikit, tapi kita jalan kaki saja. Sudah para anggota gereja Pantok. Tinggi apa kita kulit? Gila lah, tinggi gila. Handphone saya. Taruh TV ini. Ada juga bersama para anggota gereja Pantok. Saya ingat kamu yang paling duluan. Matur nuwun rumus. Bisa bat gitu. Cuman ini pastor, seingat kami yang kuat. Satan behind. Wah sahabat. Ini dia kukuhim. Jadi hamba dia itu kembali ke dia. Allah. Dekat. Main apa dia? Tidak main bisa dia. Ini mutunok sa hilad romo. Semua sampai dengan selamat walaupun perjalanan agak mencabar tadi. Berlin kasih hai. Sabat. Sabar. Seingat kamu tidak datang, Ugu. Seingat kamu duluan sudah, Ugu. Kami banyak liku-liku tadi kami tadi Gu. Saya semangat lagi Ai. sampai Tugucu nih. Dia bilang, oh sampai di Rumus Nahaba, aku masuk dia sana. Dia bilang, Banyak cerita lagi tadi, boy. Kami tanya orang, bukan pasal sesat kan? sesat. Ai, Kami, seingat kamu sama-sama Pastor Renal. iya, tapi dia duluan di atas. Jadi, bila kami jalan,
Kami tanya satu orang, mana pergi pantok? Dia tunjuk sebelah kiri. Astaga. Yang di mana sudah kamu masuk? Yang sana atas. Woi, Sahabat, itu ya. Dia tunjukkan pengalaman. Iya. Ada bawah. Oke, itu lagi dog in the gang. Ada lagi yang lutang lain masih di belakang. Oke guys. Kami baru saja sampai di gereja Pantok. Gereja Pantok ada di bawah. Puji Tuhan, akhirnya kami selamat tiba. Men. Lama televisi nih. Tahun bila kita di sini ini boleh lupa saya. Budak-budak lagi tuh lagi. Ya. Betul saja jalan kami dari Tugu. Bilang suruh kami pusing balik. Ya guys, menuju ke dalam gereja Pantok sekarang. Inilah persekitaran gereja kita, gereja SD Pantok di dalam daerah Nabalu. Berada di perbukitan dan inilah ruang di dalam gereja kita, gereja Pantok. Kami sudah sampai dan sebentar lagi kami akan meneruskan kebaktian pada Sabat ini. Salomon berpikir bahwa dia sudah mengetahui Alkitab dengan baik. Dia mendengar pengkhotbah membaca Alkitab di gereja kampung di Papua Nugini. Dia percaya kepada Tuhan, surga seperti yang digambarkan oleh Alkitab. Tetapi yang digambarkan tetapi dia tidak benar-benar mempelajari Alkitab untuk dirinya sendiri. Pada suatu hari, seorang misionaris Seventh-day Adventist muncul di perkampungan di perumahan dan memberikan kepada Solomon sebuah buku putih yang bertajuk World Changers Bible, Alkitab Pengubah Dunia. Saya datang untuk memastikan Jadi orang Mawidan disongkel si bang orang Mawidan. Jadi pertama sekali terima kasih untuk pemimpin acara dan yang sudah beri bahagian tadi. Walaupun mereka ini secepat kilat,
tapi yang kilatnya yang paling menjadi. Jadi mereka ini saya kasih kenal dulu. Tetamu yang ada pada hari ini saya kasih tahu di grup, saya bawa kawan saja, saya bilang gitu sama Adi si Rudi, saya bawa kawan, saya bilang, oh berapa orang kamu, dia bilang. Jadi saya kasih tahu lah, mau 20 sampai 30 orang lah, saya bilang. Dan betul-betul hari ini ada kayak 4. Oh, memang 25 kan, 20 sampai 30 orang. Jadi 25 orang lah sampai sini. Jadi yang kedua, selamat datang untuk semua. Ini semua dari gereja Pupus Taparuli sebenarnya, dari gereja Pupus. Kalau saya mau sebut satu-satu namanya boleh juga, tapi nanti kita berkenalan kan? Nanti kita berkenalan. Jadi dengan kita punya sahabat hari ini adalah sahabat celebration. Jadi maupun sedang buat satu program untuk kita, yaitu sahabat celebration. Jadi biarlah kita hari sahabat ini adalah sahabat yang celebrating, ataupun sahabat apa kalau celebration? Sahabat perayaan. Memang kita merayakan sahabat, tapi biarlah sahabat kita pun adalah sahabat perayaan. Itulah sahabat untuk sahabat kali ini. Means biarlah dalam ini sahabat jangan ada yang tegang-tegang. Saya pas sesat tadi angkat tangan. Sesat. Siapa jatuh tadi? Ya, saya jatuh tadi nah. Itu saya minta maaf untuk kita semua. Mungkin Tuhan ajar saya bagaimana untuk berhati-hati walaupun sedang ngebut. Kalau orang itu bilang ngebut, sedang mau cepat-cepat. Jadi saya tancap gas dia tadi. Saya tancap gas, saya tidak sadar saya punya brake belakang. Dia punya spring tidak turun, dia tidak tarik balik. Jadi dia stay sana saja. Patut pun saya rasa macam dia berat. Jadi bila saya turun bukit, saya terpijak macam goliat jatuh kan oleh satu batu saja. Kicip itu batu itu saya terpijak. Begini besar saja. Terus saya punya brake depan pun tidak tahu kenapa itu dia jam, dan akhirnya saya mencoba untuk menyembah bumi. Jadi saya tersembah sekejap sama bumi. Untung saya masih waras ketika itu, masih sadar. Oleh karena saya tidak mau apa-apa bagian badan saya yang terhempas, saya tahan pakai tangan saya, dan sekarang saya tidak tahan tangan saya sebelah sakit. Jadi puji Tuhan, ya masih berdiri. Nah ini saya pun berputar-putar tadi, saya tidak tahu. Nanti kita tengok, saya kan rekam juga tadi. Nanti kita tengok sama-sama. Tidak tahu bila di Pemasin Media akan upload kan Bu? Iya. Kasih cut yang saya jatuh, kasih ambil yang saya berdiri sudah. Coba biar itu yang jatuh, yang lalu. Jadi puji Tuhan kita dapat berkumpul sini. Jadi saya tidak akan panjang-panjang. Itu pengenalan juga. Panjang lagi nih pengenalan daripada kita punya pelajaran yang saya akan ringkaskan nih. Jadi sementara saya akan ringkaskan nanti, kalau tiba-tiba terlintas dalam pikiran kamu, dalam ubun-ubun, kalau orang Indonesia bilang ubun-ubun, belakang ujung tanduk sudah tuh kamu punya ide yang kamu mau cakap, kamu angkat tangan. Kalau kamu mau tanya, kamu angkat tangan, kamu tanya. Tapi kalau tidak sudah mam yang saya cakap, pastor, angkat tangan juga. Angkat tangan, kasih tahu, pastor, mam sudah begini juga. Duduk pastor. Nah, tapi kalau ada pertanyaan ataupun masukan, angkat tangan, kasih tahu nama. Jadi beginilah kalau saya ini, yang ini pembawaan dari pastor muda ya boleh. Muda aku berarti kamu yang pernah kasau muda. Jadi masih ada itu jiwa-jiwa untuk berkomedi sedikit lah kan, supaya jangan kita mau mancing di sini, betul kan? Kalau ada yang mau mancing kasih tahu. Kalau saya pun minat mau mancing. Jadi tidak buang masa, kita punya pelajaran sahabat ini adalah sahabat pelajaran yang ketujuh dengan tajuk kemenangan Kristus atas maut. Jadi pembelajaran kita di sahabat yang lalu adalah Dia telah mati untuk kita. Ada kesinambungan sebenarnya
ketika kita belajar ini dari minggu ke minggu ada kesinambungan dia. Apa maksud saya kesinambungan? Kesinambungan maksud saya adalah setelah jadi satu plot ini, kita punya pelajaran sekolah sahabat unik kali ini. Sebab dia kasih tahu dulu apa jadi, hari kejadian, baru dia kasih tahu apa sebab, dari mana, kenapa, baru dia kasih tahu. Kalau kita kan biasanya kita cari punca dulu, baru dia punya ujung, baru dia punya hari kejadian, betul kan? Kali ini adalah hari kejadian dulu, baru kita cari punca dan apa yang terjadi sebelum kejadian berlaku. Nah, inilah keunikan sekolah sahabat kita kali ini. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, dia tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. siapa yang mengaku aku di sini? Ketika kita baca kitab Wahyu, kita harus hati-hati dengan dua perkara. Pertama adalah kita hati-hati kepada siapa yang boros-boros, siapa yang sedang menyampaikan firman, siapa yang sedang berkata-kata. Yang kedua adalah kita hati-hati dengan maksud dan tujuan daripada perkataan itu. Jangan kita seperti yang lain, kita melihat tanda di langit, dia bilang, terus jurang timur itu awan, berkepul-kepul macam arnab. Terus dia bilang, oh ini tanda kedatangan Yesus. Ampunglah, mana ada kan? Terus tiba-tiba dia bilang ada kuda di langit. Terus tiba-tiba dulu ini beza daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini yang hadir sebelum Yesus, yang buka jalan, yang tulis kitab Yohanes. Tetapi kalau Yohanes yang dimaksudkan ini adalah penulis kitab 1, 2, 3 Yohanes dan Wahyu. Oke? Jadi itu dua orang yang berbeza. Jadi yang tulis ini adalah Yohanes yang muda. Oke? Yohanes yang muda. Oke. Apa yang dia katakan di sini adalah tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tapi ia meletakkan tangannya, tangan Tuhan katanya, di atasku lalu berkata, kada podosi Yohanes permulaan Yohanes paling akhir kan. Jadi akulah Alfa dan Omega dan yang hidup. Jadi dia melihat Yesus ketika itu, tetapi dalam rupa kealahan. Oke, dalam rupa kealahan Yesus bertemu dengan dia. Saya ringkaskan satu pelajaran kita ini, pelajaran ke-7 kepada 3 bahagian. Pertama adalah sebelum Yesus mati, yang kedua Yesus mati, yang ketiga Yesus dibangkitkan. Oke, ataupun kalau kita mau kasih ringkas ini masih juga dalam tiga bentuk adalah Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Oke, ini ada dia punya apa itu? Ada dia punya plot cerita masing-masing. Yang pertama kita pergi dulu kepada ketika Yesus mati. Apa yang terjadi ketika Yesus mati? Saya tidak perlu ambil banyak-banyak dari kita punya pembelajaran lebih dalam kepada pelajaran ke-6 setelah Yesus mati. Setelah Yesus mati, ketika Yesus mati, kita kembang sikit. Sebelum Yesus mati, kalau kita kembali kepada pelajaran yang ke-6, Tuhan sudah berikan itu rencana keselamatan sebelum dunia dijadikan. Siapa yang Tuhan mau kasih selamat duluan? Siapa yang Tuhan mau kasih selamat duluan? Kalau sebelum dunia dijadikan, apakah Tuhan memang sengaja biarlah ini manusia rasa dulu ini kesesatan, nanti saya kasih selamat duluan? Sesudah ada plan, Bang? Begitukah? Macam mana? Dan ini pun akan twist kita punya pemikiran. Lepas itu jiran kita di sebelah bilang kamu salah. Timbul keraguan kita kepada pemahaman Alkitab. Jadi apa yang terjadi di sana sebelum dunia dijadikan, maksudnya jangan ingat bahwa kita hanya dunia kita yang dicipta. Ketika itu dunia sesuatu untuk patahkan rencana Sirokon. Nah, tapi
malangnya pilihan manusia. Yang terakhir, oke, selamat datang bos. Nah, jadi kawan-kawan, inilah partner saya main badminton nanti turun di pupus. Hati-hati. Tidaklah, mari kita duduk dulu lah. Sini depan pun, tempat. Oke. Kita lanjut, boleh? Oke. Jadi, saya sampai mana tadi? Bos. Sampai mana? Oh, dia patahkan rencana Rogon. Siapa tahu kan? Kalau kita punya sebagai ciptaan, siapa tahu? Ini perkataan, siapa tahu? Untuk ciptaan saja pakainya. Tapi Tuhan sudah tahu tuh. Tuhan sudah tahu. Tidak perlu disebut, siapa tahu nanti dia orang jatuh. Tuhan sudah tahu dia punya ujung. Dan akhirnya memang betul ketika itu kita yang jatuh. Adam dan Hawa yang jatuh. Artinya ketika Adam dan Hawa jatuh, Tuhan sudah siapkan segala sesuatu urutan yang Lucifer dapat bawa adalah berapa? 1/3. Berarti 2/3 daripada seluruh malaikat surga tidak ikut Lucifer. Karena apa? Karena mereka tahu siapa Tuhan, betul? Yang lain yang ikut Lucifer pun tahu siapa Tuhan, tapi oleh karena mereka pun terhasut oleh Lucifer. Artinya dalam 3 bagian ini, kan 1 bagian Lucifer sudah dapat. Artinya dalam 3 bagian ini malaikat sudah berulang kali kasih tahu Lucifer, pikiran kau salah, tidak baik pikir Tuhan begitu. Saya kira ketika Lucifer kasih, mungkinlah kan, kalau saya punya bayangan lah kan, ketika saya baca kitab Roh Nubuat, kitab pula. Ketika saya baca Roh Nubuat, saya buka kejatuhan Lucifer, pertentangan besar di surga. Ketika saya baca, saya punya imajinasi melatup-latup. Maksud saya melatup-latup, saya boleh bayangkan bahwa Lucifer ini berkempeng. Kau tahu itu jalan, tidak jalan lah kan, dia kasih sebut. Dia sedang berkempeng kepada semua malaikat. Kan dia ketua malaikat, betul kan? Dia YB di sana, ketua menteri. Dia kumpul, dia kasih tahu. Dan saya boleh saya boleh bayangkan secara pribadi bahwa Lucifer hanya dapat tidak sampai separuh undian daripada semua itu malaikat. Dia dan ada plan, Tuhan ada plan untuk kita, ada rancangan, ada. Semua itu adalah rancangan keselamatan Tuhan. Jangan sampai kau jatuh. Tapi Lucifer bikin apa? Dia nampak yang paling muda. Kita lihat tuh. Dia nampak yang paling muda, Adam dan Hawa. Esok ke pengalaman, saudara. Baik. Ya tadi Lucifer datang, dia kasih jatuh. Sepatutnya kalau dia berpikir untuk bertobat, dia lebih dapat menerapkan bagaimana keadaan surga sebenarnya. Sebab dia tinggal di surga, betul kan? Tapi masalahnya dia kasih jatuh. Setelah jatuh Adam dan Hawa, kita kasih ringkas pelajaran ke-6. Habel, Lucifer hasut si Kain, bunuh Habel. Lepas itu siapa lagi? Setelah Habel, Set, kan? Tidak kurang Set, keturunan Set, Lucifer kasih hancur dengan apa? Dia godalah anak-anak manusia, kan? Berkawin dengan malaikat-malaikat, kan? Sebenarnya malaikat-malaikat itu arti dia dalam, tapi bukan malaikat yang dari surga. Kita pun manusia pun disebut malaikat juga. Lepas itu banyak hal yang lain. Ketika Yakub sebagai Israel dan sampailah sekarang Yesus. Apa yang terjadi sama Yesus? Pelajaran ke-7 kasih tahu kita sekali lagi bahwa ketika Yesus di dunia ini adalah wadah terakhir untuk Lucifer. Tapi apa Lucifer bikin? Ada 3 perkara dia bikin. Apa dia bikin? Kasih rangkum lebih dari 3 jadi 1 saja. Apa dia bikin? Dia kasih mati satu-satunya. Dia kasih mati satu-satunya jalan keselamatan untuk dia. Dengan siapa? Orang yang paling rapat dengan Yesus.
yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Oke, sekarang apakah Yesus tahu hati Yudas? Banyak timbul nih, kita punya persoalan sebenarnya di sini nih. Apakah kalau Yudas tidak jadi bunuh Yesus, apakah Yesus akan mati juga? Siapa yang bunuh Yesus? Terus mencari siapa ya? Iya kan? Kok mikir, gitu kan? Kok mikir? Jadi ada yang nanya, gitu kan? Terus berpikir, nah, siapa yang akan memenuhi, menggenapi ini? Tetapi segala sesuatu sudah dituliskan dan itu harus menjadi jalan serta. Kalau bukan Yudas pun, masih banyak orang yang lain yang iri pada Yesus, betul kan? Sedangkan Yudas bukan iri sama Yesus tuh. Dia hanya pengen mencoba apakah dia benar anak Allah ataupun tidak. Dan inilah perasaan semua murid Yesus waktu itu. Murid Yesus semua ketika itu, itulah kenapa mereka tidak kenal Yesus waktu di danau berjalan kan? Apa dia bilang? Apa ayat pertama yang keluar dari mulut mereka? Weh, Rogon, tante, mana kita tutun guru dia lah, kan? Siapa kenal cikgu yang paling garang di sekolah kamu masing-masing? Siapa masih kenal? Angkat tangan. Siapa cikgu kamu yang paling garang? Dia sebut. Siapa? Katanya kau nanti di belakang layar kan? Kau sebut sekarang tidak apa-apa. Kau kenal kan? Kalau guru disiplin macam mana? Berapa kilometer kau boleh nampak dia? Saya kasih saksi lah kan. Kalau saya guru disiplin 2 kilometer pun saya nampak tuh dia. Saya tengok cara jalan dia, guru disiplin. Sedangkan saya belum nampak dia pun saya bau haruman dia pun saya tahu ini guru disiplin. Kan? Berarti ketika saya menumpukan perhatian saya pada guru disiplin, saya nampak dia. Artinya tumpuan murid-murid Yesus ketika itu bukanlah tumpuan yang sepenuhnya kepada dia. Dan itulah iblis ambil untuk timbulkan niat menjual keselamatan. Ketika kita ragu pada Tuhan, di sanalah iblis akan ambil itu kesempatan untuk ambil kita daripada kepercayaan kita. Jadi ingat, anak-anak muda, dimanapun kamu pergi, di luar manapun kamu pergi, ingat, macam mana di pastor, situasi saya meragui Tuhan, apakah saya tidak percaya Tuhan, baru saya meragukan Tuhan. Macam mana? Ketika kamu berbuat sesuatu yang membelakangi Tuhan, di sanalah kepercayaan kamu sedang goyang. Apa yang sifat yang membelakangi Tuhan? Kamu kasih list itu dalam hati kamu. Apa sifat yang membelakangi Tuhan? Sifat yang membelakangi Tuhan adalah, saya kasih ringkasnya definisi adalah satu sikap ataupun tindakan yang sedang menentang hukum Allah. Itulah sifat-sifat ataupun sikap yang membelakangi Tuhan. Itu 10 hukum saya beritahu kenapa? Susah tak 10 hukum? Kita seringkaslah 2. Itu 10 hukum kan kita seringkas 2. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Kasih kepada manusia mungkin kamu senang bikin. Oh, tinggal saya chat saja bahwa pagi-pagi, selamat pagi sayang, I love you. How you doing today? Hai, guru-guru kena sayang. Wah iya, anak akan kena nanas baik, no? Baik. Nah, cukup sudah kasih sayang kan sebagai kepada manusia. Tetapi bagaimana kasih sayang kita kepada Tuhan? Macam mana chattingan kita sama Tuhan? Macam mana? Cukup settingan kita sama Tuhan? Cukup? Kita kasih timbang. Mana lebih banyak kamu chat? Kamu chat Tuhan kah? Kamu chat pasangan kamu? Atau kamu chat bos kamu? Macam mana? Mana lebih banyak? Saya berpikir 1 bulan yang lalu saya kurang berdoa. Saya jujur ya kan, kalau saya kurang berdoa. Kenapa saya kurang berdoa 1 bulan yang lalu? Saya kurang berdoa untuk diri saya sendiri. Saya sibuk berdoa untuk orang lain. Tapi dalam masa yang sama, Tuhan itu baik. Ketika kamu ambil masa untuk kamu bernafas, Tuhan bagi kamu hidup.
Jangan takut. Jangan takut. Saya kasih tahu seperti ini supaya jangan ada di antara kita, yang ada di antara kita di sini, jangan ada antara kita supaya nanti walaupun nanti saya berdiri satu orang saya lupa untuk bernafas. Paham nggak maksud saya? Saya lupa untuk bernafas. Cara untuk hidup adalah teruskan bernafas. Begitulah iman kita. Cara untuk hidup iman kita, teruskan bernafas. Macam mana mau bernafas? Sembahyang, no? Tapi kalau saya lupa sembahyang pastor, waktu saya bawa kereta, saya perlu kasih tahu kamu sekarang, kamu harus sembahyang walaupun kamu sudah bawa kereta. Tapi jangan tutup mata. Jangan dipatang tangan. Jadi ini kesaksian saya. Kesaksian saya adalah saya marah, no? Saya dari sini untuk turun pergi kilo. Saya limpas inilah jalan, saya limpas. Saya limpas, no? Marah saya. Aku kena kita kalau dia Rudi, dan saya singgah-singgah tempat si Rudi. Saya mohon nggak, kalau saya mohon nanti Rudi keluar dia tengok saya. Terus saya singgah lagi. Saya limpas ya. Dalam perjalanan sana sudah saya simpang rumus, terus saya ngambil sebelum sambayang. Saya dah tutup mata di jalan saja. Dalam hati saya, Tuhan, tolong saya lupa mati sambayang hari ini. Ketika kita berhenti untuk bernafas, ketika itulah kita tidak akan lihat Tuhan. Itulah yang iblis ambil daripada daripada murid Yesus, dan itulah iblis manipulasikan untuk murid Yesus menjual iman dia untuk 30 keping perak. Kalau sekarang 30 keping perak apa? Kau beli kan? Kamu bagilah yang paling besar kepingan perak kita apa? 50 sen. 50 sen kali 30. 15 ringgit. Ya. Kan? Dia tambah 15 ringgit. Kata yung ikan kayu. Insan kung natingabo ay naisada. Jadi itulah yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai kita silap langkah. Oke. Yang ujung daripada plot yang pertama. Anak rupa mati koi. Saya kasih paling di bawah. Ujung plot yang pertama adalah ketika Yesus mati. Ketika Yesus sudah mati, sebenarnya rencana keselamatan Yesus adalah sedang berada di kemuncak. Di sanalah setan menjaga segala sesuatu dari kita. Di sanalah setan coba tutup mata kita dengan apa? Dia tutup kubur Yesus dengan batu besar yang memerlukan banyak tenaga untuk kasih guling. Setelah dia tutup, dia bagi 2 lagi penjaga. Apa lagi? Setelah 2 penjaga, ada imam-imam lagi yang berkuasa. Betul kan? Untuk simpan itu mayat. Aplikasi dalam kehidupan kita adalah ketika kita sudah rasa macam Yesus itu jauh, iblis akan letak banyak tembok untuk kita. Kan? Sesama udah dikabarin, pastor, susah, benar digumuli, mainnya kok ya tuh muda-muda, terus saya bilang, sama seperti maut, dia tidak akan tengok muda atau tua. Begitulah peluang kita sama Tuhan. Selagi kau bernapas, selagi itu kita katakan kau sedang masih hidup. Kan? Kecuali lah kita tahan napas lah. Kalau tahan napas pun masih hidup juga itu, sebab kita tahan saja. Ketika kita sudah jauh daripada Yesus, iblis akan coba buat banyak pagar untuk kita. Jangan sampai dia balik. Tapi kamu lihat, kita lihat di sini. Siapa yang mendekati siapa? Ketika Yesus di kuburan, siapa yang mendekati murid-murid? Apa yang murid-murid itu lakukan? Dorang berkumpul di ruangan atas satu rumah sewa mereka. Dorang berkumpul di rumah siapa tuh saya lupa, rumah sewa. Ketika dorang berkumpul, siapa yang kasih tahu dorang Yesus bangkit? Siapa yang kasih tahu? Siapa yang duluan bertindak untuk cari? Yang duluan bertindak pagi-pagi benar siapa? Maria Magdalene, betul kan? Maria Magdalene.
Kadang-kadang hidup kita pun begitu juga. Kalau kita sudah pernah rasakan keselamatan Tuhan, akan gampang kita untuk percaya sama Tuhan. Tapi pastor, macam tiada pernah mukjizat Tuhan sama si macam mana? Satu saja mukjizat Tuhan paling besar untuk kita. Coba sekarang ini kamu harus tegak badan kamu, kamu harus tegak, kamu coba tarik nafas dari hidung, hembus dari mulut, tarik lagi, hembus lagi. Habis yang ada mas kan, kamu terhitung kamu kan? Ketika kamu bernafas, kamu tidak rasakan hidup kamu. Ketika kamu tarik nafas, kamu sedang tarik esensi kehidupan, oksigen masuk hidung kamu, betul kan? Dan yang ekstra itu yang bau-bau sekitar. Nah, ketika kamu hembus nafas, di sanalah kamu rasa itu tenaga kembali pulih kan? Itulah berkat Tuhan untuk kamu. Jangan kamu tunggu sampai yang kamu terdampar sudah terus bilang, ya Tuhan tidak ada duit sehari ini, pulang dari surga duit banyak. Jangan tunggu begitu. Tayol, itu tayol punya pemikiran. Doa perlu usaha. Ingat, doa perlu usaha. Mega liberi. Kalau saya bilang saya duduk sini kan, ayah ibu loso namun dati, elder loso namun loson kalau loson gisam sa depan hiti pendikau. Tiada usaha pergi masak nasi. Pandai ke nasi berguling-guling sini berdekam. Oke. Begitulah doa kita. Itulah iman kita. Jadi jangan sampai kita rusak pikiran tentang iman kita. Ketika iblis kasih jauh kita, Tuhan tidak berhenti, dia punya apa itu? Tuhan tidak akan pernah berhenti, dia punya rancangan untuk kita. Terima kasih kepada Pastor daerah Nabalu, Pastor Renol. Salam sahabat semua. Saya cakap Melayu lah, Pastor. Arti kau Melayu, oi. Arti apa yang disebut? Amilah untuk menahan dan pelajaran di tampung kampung dusun Kimaraga ngomong dusun Kimaraga air lulus dusun Tamporle sedikit lah. Kami gembira datang di Puhus pula di Pantokan ini. Lama sudah saya berangan-angan datang di Pantok. Saya sudah pengen pastor saya mau ikut pastor pergi Pantok. Jadi ngam-ngam petang ini kami mau pergi di pusat istirahat Adventist Kudasang di Piak sana. Jadi kami terus merancang untuk ikut pastor. Semalam lah sebenarnya kami sampai di rumah pastor, tapi tidak air di rumah pastor. Pastor ini apa dengan pastor? Oke, tidak air. Macam itu sobu di sana di sini pastor. Jadi kami dapat jualan masak Maggi. Pagi pun tidak air. Pastor susah hati sudah. Jangan heran kalau ada bola. Ya, ada beberapa belia ini, ada kena rakam tapi tidak pahami jujur. Ada beberapa belia ini mandi tiram di tadi pagi. Mandi tiram maksudnya cuci muka saja. Selang pendek tidak basah, kan Win? Kami tidak mandi. Saya pun sejujurnya saya tidak mandi pagi nih. Oke, biarlah yang menonton Pemasi Media, kami tidak mandi pagi tadi sebab di rumah pastor Renol tidak air. Oke, jadi walaupun pun kami selamat sampai di sini, tapi perjalanan yang ada cerita-cerita juga kami sesat karena kami bertanya kepada satu orang yang ngangam di simpang di cabang itu dari Nabalu, bilang saya mau pergi Pantok, pergi mana jalanan? Sini dia bilang, kami jalanlah sini. Rupanya pastor menunggu di sebelah kanan di atas. Pastor kejar kami. Dalam masa pastor mengejar kami, oke, semua kereta pun ikut sana, kecuali Edson, sebab dia memang orang Pantok. Tidak, tapi dia tahu di tempat mungkin. Dia berguru dahulu sebelum pergi sini. Jadi kami tidak berguru.
Kami ikut pastor, tapi pastor laju naik atas naik motor, jadi kami sesat. Tapi masa pastor kejar kami sudah patah balik. Masa itulah Pastor Reynold kemalangan. Masa itu saya betul-betul ambil gambar, ambil di sebelah kiri saya pegang steering, kanan saya pegang kamera. Saya mau ambil itu perjalanan Pastor Reynold. Saya mau kasih saya informasi media. Ada segmen jejak pendeta. Demikian, jadi terekam. Jadi pastor kata tadi slow cut, tapi saya coba tidak kasih cut, saya kasih slow motion lagi. Macam mana pastor coba gitu. Jadi biar orang, wah begini rupanya perjuangan pastor gitu, di pedalaman. Oh, iya betul pastor. Apa bagi sabitnya? Tapi syukur pastor oke juga. LDS ini banyak yang capek mengurut karena urut dari pastor sana gitu. Oke sudah. Mari kita raihkan perayaan sahabat kita pada sahabat ini seberapa banyak ke belakang. Jadi LDS pun boleh juga. Oke, kita jemput pastor ini semua adik beradik tiga ini. Oke, mana tahu ada yang dari ada remaja dari Pantok, kenalkan ini orangnya Pak, satu sekolah, satu university. Kenalkan. Oke. Persembahan kepada kita semua. Hari ini kami akan melakukan persembahan kami. Kami ada 2 lagu. Untuk lagu yang pertama kami nyanyi What a Beautiful Name It Is, dan lagu kedua Penolong yang Setia. Beautiful.
menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku, kau setia. Oh, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Jadi saya akan nyanyi 2 lagu. Jadi lagu pertama saya mau sampaikan satu message dalam lagu, yaitu bertajuk Janjimu Manis. Manis Janjimu. Oke, mari kita sama-sama dengarkan lagi ini lagu. Manis janjimu Tuhan, tak pernah pudar dari
janjikan kepada semua orang yang beriman. Adakah kamu terima semua yang Dia berikan? Karena Dia mengasihi umatnya yang berdosa. Aku kan percaya pada janji-Mu, Tuhan. Di saat menderita, Kau menjanjikan hidup penuh bahagia. Di saat ku terjatuh, Kau memberikan limpah kasih kurnia. Ku rindu bersama-Mu, Tuhan. Adakah kamu percaya semua yang Dia janjikan kepada semua orang yang beriman? Adakah kamu terima semua yang Dia janjikan? Karena Dia mengasihi umatnya yang berdosa. Aku kan percaya pada janji-Mu, Tuhan. Manis janji-Mu, Tuhan, tak pernah pudar. Ku menantikan janji-janji-Mu, Tuhan. Amin. Dan lagu yang seterusnya semua nyanyi English sudah. Jadi lagu seterusnya Oke. Joson nanti lah. Belum praktis. Oke, lagu seterusnya kita ya, saya nyanyi lagu Miracle. The Lord has given me the light of truth and goodness, the Holy Spirit's peace. I see the many sorrows that His children must endure. So much hurt I long to heal. How can I change the world? There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracle can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach. For miracle begin that way.
begin that way. Amen. Bisa saya. Oke, satu lagu instrumental untuk kami bawa di Pantok ini. Antara lirik dia, bersabarlah, bersabarlah, berimanlah. Sabarlah kita menghadapi semua cobaan, karena Yesus akan tolong memberikan kita kekuatan. Jadi untuk keluarga Tuhan di Pantok, walaupun kamu sedikit di sini, berjuanglah, berjuanglah di dalam iman kita, iman kamu semua. Walaupun kamu sedikit, tapi yang sedikit itulah yang luar biasa. Apabila kamu boleh menang dalam perjuangan iman. Amin. Das pada 2 kali. Oke, sebelum kami mulai, kami kenal diri kami.
Jadi, oke, kalau gitu saya duluan dah. Oke, nama saya Onel Hayden Dusim dan berumur 17 tahun dari Gereja Purus. Sobat semua, nama saya Ebenezer, boleh panggil Boli-Boli ya, umur 17. Halo, nama saya Sherwin, panggil Win ya, umur 17, sedang bekerja di ladang Tuhan. Happy Sabat mereka semua, nama saya Zander, umur saya 19. Happy Sabat, nama saya Banda, boleh panggil Banda, umur 15. 20. Halo, nama saya Giovanni Citwa. Tapi boleh panggil Gido, umur saya 17 tahun. Oke, bisa banget kepada kita semua. Nama saya Darlene, tapi Darlene jalan, tapi setelah pasal kami dalam panggil saya Dori. Jadi umur saya 17 tahun. Hai, bisa banget, nama saya Natal, umur saya 23 tahun. Hai, bisa banget, nama saya Gile. Nama saya Uli, umur saya 21. Yang full name? Nama panjang. Nama full Glazlian Lin Iskuli Osman. Hai, happy Sabat. Nama saya Frisi Alen Jubilis, boleh panggil Alen, umur 21. Hai, happy Sabat, nama saya Gibut, itu aja. Halo, happy Sabat. Nama saya Debni. Oke, itu aja. Hai, happy Sabat, nama saya Helena Grace, boleh panggil Grace, umur 17. Hai, happy Sabat semua. Nama saya Dwayne Philip Doni, boleh panggil Black Jack. Umur saya 16 tahun. Happy Sabat, nama saya Charlene, tapi boleh panggil Aca, umur 16. Hai semua, nama saya Arlin, karena panggil Alet, umur saya 14. Oke, itu nama-nama beliau yang bagus. Oke, kita si perkenalan yang dibawa lah, yang terus yang sini ini Anti Lamwing sama Uncle Kohim boleh berdiri. Oke, di belakang belakang Chico Ensen sama Anti Ruspina. Di sini Umur 5 tahun. Oke, ini pula Stephanie boleh berdiri. Oke, ini juga Ralph. Boleh berdiri Ralph. Nah, di depan ini Tok Selat Cigudoni. Oke, jadi tajuk lagu yang kami mau bawa bertajuk Singa-Singa. Mari kita dengarkan lagu ini sama-sama. Takut tak akan Tuhan.
masa nanti, ini adalah pembukaan sebenarnya. Saya sendiri berharap satu saat nanti tahun depan saya sudah print kita punya kalender sebenarnya untuk daerah Nabalu. Jadi untuk kita punya kalender dari saya sendiri, saya sudah bikin ada beberapa program yang kita akan buat, terutama sekali kita akan buat sekali lagi Bible Camp. Kalau kita sempatkan diri kita untuk ikut Bible Camp, sebenarnya saya mau bikin Bible Camp di sini. Tapi oleh karena tahun depan Dantai akan ditutup sampai ujung tahun, sampai Camp Pori itu baru buka, baru kita semua pergi di sana tuh. Alawa pergi Dantai, jangan lupa bawa pancing. Nah, kalau pancing lah. Jadi itu nggak tahu. Tapi yang paling penting ini sebenarnya semua yang kita punya lagu-lagu di sini, saya punya planning untuk tahun depan. Untuk secara kita punya planning daerah, tahun depan saya sudah kasih tahu juga beberapa pemimpin dan mereka sangat bersetuju. Jadi kita tinggal tahun depan, oke, jadi, oke. Jadi kita akan minta kesediaan. Kita punya keluarga di Pantop ini untuk kita siapkan tempat di sini sebagai pusat kita untuk dua perkara. Kalau tidak kita kasih satu. Sebab saya punya pikiran pula. Saya punya planning. Setelah kita pikir-pikir tenaga kita yang dari bawah dan dari sini dan kekreatifan yang ada di sini, kita boleh bikin Youth Bible Music Camp. Boleh nggak? Kita Bible Music Camp, arti dia ada dua perkara kita akan bikin. Jadi kita akan bermusik tetapi berlandaskan Alkitab, dan kita akan belajar Alkitab berlandaskan kita punya apa? Kita punya hobi. Boleh nggak? Jadi kita akan ada banyak aktiviti di sana. Saya sudah atur saja, atau tinggal saya tulis nama lagi. Saya urus bagian ini, bagian gitu kan. Jadi Brandon ready kumpul cuti dari sekarang, oke? Dan juga istri kumpul cuti ya dari sekarang. Dua-dua kamu lah. Dua-dua kamu dan juga oke? Rudy dan juga iya. Aku kena perintahnya rangkai Rudy. Iya. Kau lah kasih tahu ke Rudy. Walaupun itu nanti nggak saya cakap nak. Kamu ambil masa kamu, cigu-cigu ataupun semua yang ada di sini ambil masa kamu. Kita akan buat satu program dalam perancangan cuti penggal pertama budak-budak. 1 minggu kan cuti penggal pertama antara bulan 3, bulan 4 atau bulan 5 saja. Jadi itu adalah cuaca yang paling bagus untuk kita. Jadi itu harapan saya supaya kita boleh bikin di sini. Sebab oleh karena kita punya karan pun masih free, mantap. Kita punya karan masih dalam keadaan yang baik. Di sini kalau air jangan busau. Tuhunan apa bang nila seriba. Tuhunan apa bang nila seriba. Jadi jangan risau tentang air, tentang tandas mungkin boleh diusahakan sudahlah. Kan Repin sama kami hari itu ada kami pergi ruyung sana di Poropok dan bilang saya bilang lepas ini kita pergi Pantop. Oke pastor, atur bilang. Jadi itu yang kita punya yang keaman lah. Jadi Cigu Doni pun tahu sudah ditempatkan Cigu Edson dan DPM pun tahu sudah ditempat. Artinya boleh sudah ikutkan kan? Itu harapan kita lah. Jadi untuk tidak buang waktu, mari kita tutup kita punya kebaktian celebration ini. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita semua berdiri kita sembahyang. Karena itu sembahyang. Tuhan di sorga, kami puji Tuhan karena Tuhan itu baik bagi kami. Sudah memberikan masa yang luar biasa ini, walaupun hanya singkat kami dapat pelajari oleh karena beberapa masalah yang terjadi sepanjang perjalanan ataupun ada yang tidak baik untuk cemburu dengan waktu kami Tuhan, tetapi kami sangat bersyukur karena Tuhan sentiasa berikan kami yang terbaik pada hari ini. Terima kasih untuk cuaca yang begitu luar biasa ini Tuhan. Terima kasih untuk jiwa-jiwa yang luar biasa. Terima kasih untuk persahabatan yang luar biasa. Dan terima kasih untuk ikatan keluarga dalam Kristus ini. Sungguh luar biasa kami rasakan hari ini.
Terima kasih Tuhan, setelah ini pun kami akan berkongsi berkat. Kiranya Tuhan akan menyertai kami pada sisa hari Sabat ini. Kami mau bersyukur, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, jadi demikianlah kita punya kita punya perkumpulan hari ini. Mari kita semua pergi serbu. Satu kali saya dibilang untuk dulu itu khotbah itu yang lagu kami kasihan ayat di tempat ini ada lagu yang apa lagu solo apa jadi mana-mana jadi tidak mau apa lah ayo ya mana tuh sana kan dia menteri pasar kan ada buku Pentabiran hitikai. Iya. Ada pernah. Saya ngaran Delta. Iya hanya pang dosen pendidik. Dosen. Iya. Dosen. Hiti tadano. Hiti nanti. Oke. Menodit pemberson iban kena rekatan itu rombongan mentot beli apuhus. Jadi seorang sikahan di talumis ko pipio rumah ada rombongan mentot walia gereja SDE Puhus tu nako ngai kamu di tepaina bila kita mau endah ngai dengan tanda dari nako record musik tak gina-gina sebab nako sempat ditalumis demi begitu temu di gereja SDE Pantok Baina. Jadi pun syukur Tuhan tu senangnya demi memimpin dan ayat pegisaan takkan di tada Baina. Harap-harap seorang remaja dengan talan bukti mila-mila rajin-rajin kod medite. Puji kau. Puji Tuhan. Amin. Amin. Oke Elda. Sahabat Elda. Oh, kapisanangan sahabat. Kapisanangan. Saya ngaranu di Elda. Oh, iya orang pengair Roypin Roypin. Iya. Oke. Jadi nano di pemborson di tempat di kena dekat tanda hai tibai no. Oh, agaya kopi komsi kahan itu notif. Kamu mau kau nak rekat tidak mau amal bahai. Memang waktu itu nak di depan ketika aku ya tanggulan apa lu nih kopi hai dat mungkin lawatan hai mentah tapi harus jauh untuk menahkan semangat kemudian dahai pada pada oh ya agay hawaya dahai ko sebat dahai kebenaran itu rata-rata ko itu tinga tulad beragama dati saya di arsip jadi impai dulu penting memang harus pertantangan itu mengenai itu jika ada hai gereja itu syukur ko banyak apa tinga belum tadi lem membalut dahai jadi kalau sihan atau gina-gina maka kepenarikan apa kamu mau pengharapan ada masa-masa tersusudan harus masa-masa ada orang dekat dating besar di akhir semama. Elder Roypin kai. Ya. Elder Roypin. Nunu giat tagumot jemaat hiti. Jemaat apa tagumot hiti tinga dah di pangulutan dating di SIB. SIB, oke. Tahu mau tin. Ni radi-radi di SD di Arsila. Pirada ginomot anggota hitit ya. Oh ginomot pada hiti setakat dating Duna padam siam lah, rekod ngai lah. Ngai, tu kenapa yo penting hello di pekan Tamparuli, isang psikolog, psikolog kai, bapak itu anggota nanti kurang dari Duna padam siam tu lah. Kemungkinan dat haran di tengah kumpulan suai menghiti pantak, nono paborosan no Elda, ada tengah grup suai menghiti mengelawat, nono harapan no. Ompang harapan menurut di senang gina dahai dat harap korek ketelo komitmen sambutan pada oh ya puji Tuhan bawa kasih ke Welda oke sama saya Pastor Renol Pastor Kependetaan Nabalo. Oke Pastor sepatah dua kata sempena dengan pertemuan istimewa kami belia dan juga beberapa elder di Pantok pada Sabat ini.
pertemuan yang sungguh luar biasa. Walaupun kami dalam perjalanan pergi sini ada hal-hal yang tidak baik terjadi, mungkin dalam perjalanan itu ada yang terbalik, ada yang sesat, tapi yang kita perlu syukuri hari ini adalah pertemuan luar biasa ini, dan saya sangat bersyukur ini menjadi satu laluan kita untuk seterusnya. Kita akan bikin aktiviti besar di sini. Jadi saya menghimbau untuk kita semua be ready for the next big big program. Big program begitulah. Iya, dipantaukan pastor. Ya, Oke. jadi siap sedia. I will go. I will go. Terima kasih pastor. Sekarang kita pergi Kita akan naik pergi atas. Di sana ada apa? Kita ngomong. Makan. God bless. Oke, pastor, thank you. Ya, mari. Ayat yang power gila tadi luar biasa adalah Sherwin dengan kata-kata saya sedang bekerja di ladang Tuhan. Luar biasa, amin. Ini setiausaha saya, ini benar aja. Ini bebas pula. Suasana kami pada tengah hari selepas kebaktian di Gereja Pantok, acara makan bersama kami. Yang ini adalah rombongan kami. Ini Hayanti Sikoka. Ini anggota gereja dari Pantok. Inilah belia-belia kami, belia-belia Puhus, dan yang telah menyokong lawatan jejak pendeta Pastor Renol gereja Pantok di daerah pendetaan Abalo. Kamu ke sekolah di Tamparule? Tidak. Kenal? Kenal di Karnival Sukan. Ini kenal. Di Karnival Sukan. Satu rumah. Saya Kempori. Oh ya, baru saya ingat punya muka ada cewek mata. Tinggi degree kan? Kalau Sabar, terima kasih. memang kalau I sis hiti ka kampung na disis hiti asal mang hiti lah. Oh, ibu bapak memang mantan hiti. Oh, orang asal Pantok. Gate. Sebentar lagi kami menikmati berkat Tuhan melalui makanan tengah hari kami di Pantok, Gereja SD Pantok. Kita satu dalam Tuhan, kita satu dalam Tuhan, kita disatukan di dalam Roh Tuhan, kita satu dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi, rasakan kasih Tuhan. Mari bekerja sama supaya dunia tahu kita satu dalam Tuhan. Nah, ini kita bersih, kita satu dalam Tuhan yang lapar lah jual. Oke, saya tengok-tengok begini. Les, kau kenal sudah ke sebelah kau? Kenal. Kenal. Siapa nama dia? Luda. Oke, tolong berdoa. Siapa saya? Kau lah. Oke. Mari kita tutup mata, saya pimpin dalam doa. Asmi nih. Ya, betul. Pastor. Ibu Tina Ratu dihai pastor mau Oh, ini Ratu. kalau kata Pastor lah. Pastor. Amati Pastor duluan. Pastor. Sebab yang kami ikut pun pastor juga nih kami ikut. Luna. Luna yang bikin. Luna Monggo. baju putih. Iya kan Luna? Luna pula. Siapa nama dia, guys? Siapa nama dia? Tuh bapak dia, habis kamu. Dia sudah buat lina pota. Lulus. kalau saya tuh go
Kalau saya Boysan bilang kagok. Boysan bilang kak. Oi. Oi, boleh? Pastor ambillah pastor. Jangan kamu langgar. Saya sudah ambil buah. Saya duluan ambil buah. Lihat. Siapa yang mau menjadi orang ini Jangan kuat main, jangan kau ambil hati ah. Jangan kuat main. Moslah bakal kuat main kan. Gue